Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, Gus para pemimpin dan marhaban. Gus Ali terkenale memang Gus Ali Bodrol. Memang betul betul. Palsu. Asli pakai shot. Alhamdulillah yang kedua kalinya beliau rawuh di sini berkahi sangat kita. Kalau ketemu bolak-balik, tinggal dulu bolak-balik. Selamat datang Gus serta keluarga. Terima kasih atas kerawaannya. Ini ketika ini menunggu tapi ya kan. Tidak mungkin. Saya sudah menduga. Tidak mungkin dihal hidup ini tidak mungkin. Makanya kita sabar menanti. Alhamdulillah. Walaupun tadi ngantuk-ngantuk begitu sekali datang, pesonanya luar biasa ternyata. Kebetulan yang Hamidah belum ada, jadi untuk yang keempat belum. Yang hafal ini Alfiah. Hanya yang nakal, hanya pembukaannya kok. Kalau ada balik. Hanya malam mengatakan kalau ya. Pokoknya apa Alfiah sampai ke Jimat atau di Boyo. Selanjutnya kita langsung serahkan kepada beliau dalam rangka mewujudkan alhamdulillah dan sholawat semoga kita dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan Gus Ali kita bersolawat bersama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah liridha'illahi ta'ala wa liwusuli maqasidina wa hawaidina wa amalina zahiran wa batinan. Semoga apa yang kita inginkan, kita niatkan, kita hajatkan, kita harapkan diberi hasil, dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Wa ila hadratin Nabi, dengan berkahnya Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah amma ba'du. Bayi soleh, marhaban. Kang muliakan Gus Khairon, semua keluarga besar dalam dan juga semua santriwan santriwati, santriawan santri begini yang senang keluyuran, sing senang serket ngaji gitu. Tidak ada kata, kalau bingung aja ngomong, kalau lagi betul ngeband masalah. Lagi mau posisi capek, terus ada live band, langsung tampil nyanyi gitu mau. Jadi mau apa? Memory of the sarcasm gitu. Lagunya langsung jingkrak-jingkrak, versi bumerang, jadi perang muria. Namun ku selalu tersenyum karena cintaku suci padanya. Jadi orang mau bilang apa, katanya Rasulullah begini begitu, ya udah orang yang penting hati cinta, tetap tersenyum walaupun dia lele,
Kalau dipuji tersenyum udah biasa. Jadi buah daripada Anda ini hati-hati. Jadi ini milenial ya. Ini yang mendunia, permasalahan yang santri harus tahu betul. Orang-orang yang belum diberi hidayah oleh Allah, itu kalau mereka anti Islam, itu yang langsung pertanyaan sudut top, gitu apa? Kenapa kamu punya nabi menikahi seorang anak kecil? Siapa istri Rasulullah yang paling kecil? Umurnya berapa dia nikahi Siti Aisyah? Itu kan akhirnya kan menjadi sesuatu kita harus ini. Jadi kamu punya nabi itu gila. Jadi istilahnya apa? Datuk Maringgi modelnya. Orang tua sudah tua nikahi anak kecil lagi. Ini suatu pertanyaan yang selalu dan selalu dipakai senjata oleh orang-orang yang belum mendapatkan hidayahnya Allah. Kita harus menjawab. Salah satu jawaban apa? Yang jelas usia waktu Siti Aisyah waktu ada yang bilang 9, ada yang jelas sudah menstruasi, yang sudah balik menurut agama. Tapi yang jelas kenapa? Karena semua orang masih kecil, memorinya masih kuat, coro flash disk masih bersih dan mungkin ukurannya 1 tera. Jadi kayaknya kamu ukurannya 1-2 MB kayaknya kamu ini. Setengah giga ya nyanda. Ini Siti Aisyah ini nggak sembarangan ini. Ini memori. Akhirnya apa? Karena begitu dibutuhkan seorang yang tahu persis kehidupan Nabi Muhammad SAW dari mulai mau tidur sampai bangun tidur. Dibutuhkan orang yang menjadi saksi hidup yang punya memori yang kuat. Siapa yang bisa tahu seperti itu kalau bukan seorang istri? Jadi memori harus kuat. Nanti kalau istrinya tua, wah itu jangan-jangan lupaan loh, itu wong itu jujur paling ngawur. Kalau masih muda, oh iya dia masih daya ingatnya kuat. Jadi bukan ya, tapi yang diserang oleh mereka apa? Kalau apa sih? Kita kena kasus di bawah umur namanya apa? Pedofil. Pedofil itu. Makanya ini kalian harus tahu, ini kan sekali Maulid Nabi ya. Jadi sejarah kita harus catat itu. Dan sudah mulai banyak beredar di YouTube dan dialog yang dihantam pertama agamamu itu apa? Nabimu aja pedofil. Saya juga sama istri, saya 47, kelahiran 73. Saya dengan istri yang nomor 2 itu kelahiran tahun 97. Terpaut 26 tahun. Alhamdulillah punya anak 2 itu, yang kecil 2 itu. Nah itu yang laki itu nomor 1 yang namanya Damar Panuluh, yang nomor 2 yang kecil itu perempuan namanya Pandanwangi. Namanya Pandanwangi sama Damar. Itu saya Umi waktu tanya kenapa Abi nikah sama yang muda, saya bilang apa alasannya? Ya itu yang itu sudah balik. Yang kedua, karena yang namanya wanita itu ada masa-masa menopause. Jadi kalau wanita itu umur 40 tahun itu udah warning. 40 tahun ke atas kan kemungkinan untuk melahirkan, hamil kan tidak ada. Apalagi itu sudah menopause, 40 tahun, 45 hamil kayaknya langka karena sudah menopause. Berarti masa hamilnya sudah habis. Jadi ada batasnya. Nah kalau saya kawin ini muda, karena tujuan saya dari tanasul, saya ingin punya anak banyak, berarti harus cari muda biar bertahun meteng gitu. Ini ngaji ta'adil gitu. Ngaji ta'adil gitu. Ngaji tapi orang-orang yang wani repot. Jadi ini mohon maaf, alasan saya seperti itu. Jadi masa perempuan, kalau saya pun aja, saya Rasulullah lebih nikahi janda. Janda kalau nanti dia umur 40 tahun kan kemungkinan punya anak dengan saya kan sangat kecil. Are you understand? Yes. Paham ya? Jadi apalagi janda umur 50 ya kemungkinan hamil susah. Makanya kita cari yang muda biar apa? Masa suburnya masih panjang. Karena laki-laki umur 100 pun bisa menghamili wanita. Laki-laki gak ada menopause-nya. Sampai umur 90 saja urip kabeh ora wong urip awake tok. Perkutute yo. Itu itu cawe wedok umur 14 tahun selama dia sudah mens subur bisa hamil.
Artinya laki-laki, makanya jangan dielek-elek. Saya punya guru yang termasuk salah satu guru yang menjadi kiblat saya untuk ta'adud. Ta'adud itu poligami. Jadi lebih punya istri dari satu. Ini Anda harus menjadi santriwan nggak usah dibahas. Santriwati yang punya wawasan luas. Artinya apa? Saya tidak anti poligami karena Allah tidak melarang. Ada syaratnya memang. Tapi saya tidak anti poligami, tapi saya tidak mau dipoligami. Tapi saya tidak anti poligami. Paham maksudnya ya? Karena kalau istri saya bilang, bagaimana saya berani melarang? Wong Allah aja tidak melarang selama istitoah, mampu gitu ya. Kalau saya sama Gus Khairan, saya bilang Gus, kalau seorang laki-laki pengen sehat, awet muda, Gus, iso pinternya 50, saya 47. Jujur, kelihatan muda mana? Kelihatan muda mana? Padahal beliau 50, saya 47, tua beliau 3 tahun. Jadi muda saya kan? Iya. Soalnya pasalnya begitu, pasalnya sing marah sing ngalah. Oh kalau tidak sing nom ngalah. Kebetulan ini artinya ini, masya Allah. Orang tuh nggak percaya kalau umur saya, sebetulnya umur saya sama. Saya kelihatan tahun 70. Cuman karena waktu itu kita nggak punya akte, nggak punya surat kelahiran. Sekolah zaman dulu kan diawur, apalagi bapak itu dulu rumahnya pindah-pindah, anak 7 nggak punya surat semua. Akhirnya dikira-kira. Akhirnya saya jatah termudahkan 3 tahun. Jadi harusnya 70, berarti 73. Alhamdulillah mundur 3 tahun. Gitu. Cuman kalau udah dibuka ini uban semua nih yang mabruk. Uban semua ini. Oke, matur lagi tentang laki-laki kalau pengen sehat, panjang umur, nikmat, bahagia, awet muda, pengen satu konsepnya, olahraga. Apa? Olahraga. Jadi laki-laki kalau pengen sehat, panjang umur, nikmat, bahagia, resepnya apa? Olahraganya nggak boleh banyak-banyak, satu saja, poligami. Sallallahu Nabi Muhammad. Karena Gus matur sudah nunggu lama ngantuk, jadi tak kasih gosip-gosip sedikit lah ya, biar ini ya rada sesuai gitu. Terus ini agenda kita masih satu lagi, kita harus ziarah ke Syekh Bilabilu, terus Syekh Maulana Maghribi, baru kita transit check-in hotel. Besok pagi kalau mau ketemu monggo ke Prantitis, kita mau di Prantitis. Kita nginap di Queen of Resort. Ngesot. Itu disampaikan lagi, kembali lagi kepada masalah ini. Oke, tutup poin sudah malam. Ini ikut saya rombongan, saya perkenalkan diri dulu. Ini Gus Romi. Gus Romi ini yang punya majelis namanya Sukmoroso. Ini kaosnya beliau ini. Oh, ini raja-raja toh. Itu masya Allah ngeri. Tunjukkan Gus, biar sampai juga tahu raja hari Sukmoroso itu. Oh, kaosnya itu. Sukmoroso ini seorang Gus juga, Kiai Sukmoroso. Itu rajanya tidak hanya di kaos. Beliau ini menunjukkan sebagai seorang santri sejati. Jadi santri sejati, dojonya ditato beduk. Masjid, dadanya ada tatonya. Tato masjid, karena jiwa santrinya kental. Saya santri, makanya dojonya ditato masjid. Dojonya ditato masjid, karena dia santri. Kemudian wetenge ditato beduk. Tato beduk. Nah, tutuke iki sore. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, besok pengen jadi santri milenial lah.
dodone tato masjid, wetenge tato beduk utawa kentongan. Tanpa tutup. Ya takoki kok gak tutup endi. Ini sore. Angel. Angel tuh nuntut rambut. Sallallahu Nabi Muhammad. Inilah indahnya Islam Nusantara. Jadi sesuatu yang serius bisa diolah menjadi sesuatu yang disajikan menu-menu yang orang jadi gak jemu, orang jadi ini Islam Nusantara atau lihat ini sepaneng, mulanya buahnya apa? Ngelek-ngelek, mudah mengelek-ngelek, wong mudah menjelek-jelekan orang. Kenapa ngajinya sepaneng? Nah kita kan guyon itu menjadi boles, elastis gitu. Sepaneng oke, guyon oke. Orang yang nggak biasa guyon mesti sepaneng. Orang podo elek, orang podo salah. Yang nggak sama dengan dirinya gitu. Orang yang ngaji seperti Nusantara fleksibel gitu. Kadang daerah elek guyu gitu. Itu indah kita sendiri. Islam Nusantara, Masya Allah. Bangga jadi santri Nusantara. Oke, sekarang lagi ini Gus Romi. Ini ada Mas Turis. Mas Turis ini yang punya bakso Pak Narto. Ini bosnya ini. Nah, yang di Kaliurang ada, terus yang di contoh-contoh di Manuan ada banyak cabangnya. Cabangnya ada 11 atau 12. Banyak bakso Pak Narto. Nah ini. Nah, termasuk kenapa saya ke Jogja, karena kebetulan besok tanggal 19 itu harus maceki mobil saya. Saya gitu sekaligus refreshing karena masa corona ini saya di rumah terus pondok terus, tapi kita ada live tiap malam Selasa, besok malam sama malam Sabtu kita live streaming di channel Abah Ali Mafia Sholawat. Jangan lupa subscribe dan punya like. Tarik guys. Ngeri santri ini, ngeri. Sampai mana tadi? Aduh, ini Mas Turis di Big Boss-nya bakso Pak Narto beserta istri beliau ini. Jadi 1, 2, 3, nomor 3 itu. Itu kenapa saya dekat sama beliau? Karena dulu ketika tahun 94 saya KKN di Wonogiri. Saya dulu IAIN Semarang, Fakultas Syariah, KKN-nya di Wonogiri. Kebetulan tempat saya mandur itu rumahnya Pak Lurah. Nah ini istrinya Pak Mas Turis itu anaknya Pak Lurah. Dulu masih SD, waktu saya 94 dia tak gendong. Sekarang pun kalau Anda ketemu di jalan, Anda nggak nyangka kalau anaknya 4 itu. Jadi itu wajahnya wajah SMA ini. Jadi sampai tua wajahnya SMA. SMA, sampun mana akeh. Salah satu putra beliau ikut juga, ada putra. Oke, bersama lagi ada beberapa teman saya dari ini Haji Farel, ini Haji Tio, ini Haji ada Habib Rizik, ini Habib Resek. Banyak ini rombongan kita, rombongan preman-preman insaf itu ada. Alhamdulillah, di pasukan preman di mau. Perayaan Ramangan. Oh, ini mana? Alhamdulillah. Jadi silaturahmi ini tak terduga. Kalau tahu saya hal itu seperti itu, saya nggak ngebel beliau. Nanti kemerungsung gitu. Ternyata, oh di dalamnya kayak gitu ya. Aku dipercepat. Begitu ini ada jadwal MotoGP. Wah, ternyata ada live musik, ada layar besar live MotoGP ya. Tapi jadi nggak semangat. Gus Romo bilang, tapi Valentino Rossi nggak ikut. Kenapa? Positif corona. Valentino Rossi ternyata positif kepek sama las. Kepek sama las. Itu COVID itu datangnya dari Cina. Sesuatu yang made in Cina nggak akan lama. Dan itu jenisnya sudah ketemu wanita.
dari Cina, dan itu jenisnya perempuan karena jenisnya laki-laki plus laki-laki ya. Jadi ternyata virus itu jenisnya laki-laki dari Cina. Dari Cina kan produk Cina kan nggak lama insya Allah. Cepat gosok, cepat rusak dan ini mati. Jadi jenisnya apa? Laki-laki. Kenapa dari Cina? Karena namanya COVID. COVID. Kalau perempuan Cik Fit. Bingung dia. Perkenalan sudah. Alhamdulillah saya punya channel. Saya setelah Corona April Mei mulai aktif. Saya bikin, selama ini kita punya tim itu kita lepas, terus saya bikin sendiri. Kayak Habib saya juga bikin sendiri. Terus Azahir kayaknya udah lama. Kalau saya dari 2014 baru bikin tuh dari teman-teman, tapi tidak tim pondok itu. Baru April Mei kita bikin akun sendiri. Namanya Abah Ali Mafia Salawat. Ya alhamdulillah sudah baru Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 5 bulan sudah 32.800 subscriber. Ya lumayan lah. Ya lumayan. Duit ya baru sekitar $200. Lumayan. Silakan besok ini. Beberapa pondok-pondok yang pernah manggil kita kadang ngabari Gusnya, Gus ini sakit tak? Kayak layar lebar, tak kayak sound untuk apa? Untuk live, ikut live sekali, untuk live sekali refreshing live dengan. Kalau live yang enak itu malam Selasa. Kalau live yang malam Sabtu nggak bisa request lagu karena maulid jadi sedikit serius dan memang serius. Jadi apalagi kalau Asrokol kita kan seperti itu. Anda pernah dengar Asrokol kita? Belum pernah ya? Coba buka aja nih. Asrokol kita selalu ini beda dengan maulid manapun, silakan dilihat itu. Bahkan kalau pas mafia itu sering orang pada pingsan, merasa mabuk gitu ya, nggak histeris menangis gitu. Ya, mergodo kurang solawat, koronane ora minggat. Terus akeh wong sing ora kuat, mulane lur ayo sholawat. Sing tak jaluk ning kancaku, ayo pondo akeh sholawatmu. Supaya tenang hatimu, selamat dunia akhiratmu. Sholawat ayo
Saya beserta rombongan yang tidak ada niat dari awal untuk kesini, ternyata ditakdirkan Allah. Tolong Gus, nanti nggak usah diamplopi. Bungkus godong. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini kan hari-hari ya semangat itu guys. Terus. Pokoknya konsepnya mafia itu dari awal saya mengajarkan tentang semangat. Jadi konsepnya kan when there is a will, there is a way. Jadi bahasa Santri manjada, manjada, jadi wajada, jangan wajada atau wajada. Jadi biasanya manjada, wajada, bukan wajada. Jadi manjada, wajada. When there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Itu dicatat. Jadi manjada wajada. Jadi kuncinya jada. Jada. Biqadril qaddi. Al-qaddu al-jaddu. Tuktasabul ma'ali. Wa man rama laula sahiral layali. Saya sampaikan di sini bahwa termasuk salah satu kalimat kita di Mafia Sholawat yang memang diilhami oleh semangat orang-orang soleh, termasuk semangatnya baginda Rasul Habibuna Muhammad SAW yang tidak mengenal lelah. Bayangin tuh, pernah nggak nyangka Nabi itu kan sudah dipastikan surga, sudah pasti masuk surga. Tapi sujudnya kita nggak ada yang bisa ngalahkan. Tahajudnya kita nggak bisa ngalahkan. Zikirnya, jamaahnya nggak ada yang bisa ngalahkan. Subhanallah. Sudah pasti surga. Nah aku jangan surga, tinggal ngopi-ngopi dengan antri kan udah sujud aja. Jadi makanya konsep Rasulullah begitu sampai dengkulnya lecet, batuknya ini lecet, semua ini Masya Allah. Jawabannya apa? Sampai Sayyidina Abu Bakar itu nunggu Rasulullah selesai sholat, nggak selesai. Dikirain cuma 2-4 rakaat, atau puluhan rakaat sepanjang malam. Selesai, beliau menangis di kaki Rasulullah. Ya Rasul, lima fa'alta dzalika wa antal ma'sum. Rasul, kenapa kau sampai begini-begini amat? Wa antal ma'sum, engkau sudah maksum. Sudah pasti surga, jaminan. Sehingga mengalahkan kita ini ya Rasul. Rasulullah, aku kayak gini karena didorong oleh semangat ingin berterima kasih kepada Allah. Afala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Jadi intinya aku begini karena aku ingin berterima kasih. Enggak terus enak-enak. Jadi rasa terima kasihmu harus apa? Harus semangat ngaji. Rasa terima kasih kepada orang tuamu yang sudah mengiridoi kamu ngaji, bahkan memasukkan kamu dalam penjara suci. Pondok sampai penjara suci, gitu. Jadi terima kasih kepada orang tuamu yang sudah mendidikmu, membiayaimu. Terima kasih kepada keluargamu. Terima kasih kepada guru-gurumu. Masya Allah. Dengan cara apa? Kamu punya semangat. Semangat apa? Ngaji. Semangat apa? Belajar. Sallallahu Nabi Muhammad. Tanda orang berterima kasih itu apa? Semangat. Walaupun diterangke mong ngah-ngoh, diterangke mong PL, pro, tetap semangat. Pasti ada nyantol walaupun sedikit. Anak kamu udah kendor dulu, wah itu ya zong nanti. Makanya ada seorang ulama yang dulu waktu mondok ngaji sama, nggak mudeng.
diterangke kiai ini gak mudeng, diwacak kok ngamuk-ngamuk. Belas gak ada masuk sedikit pun. Stres. Saking gobloknya gendeng ibaratnya itu. Akhirnya muntung dia keluar dari pondok. Kemudian di tengah jalan hujan, dia berteduh di sebuah tempat berteduh. Tiba-tiba lagi hujan, dia berteduh, pandangan matanya tercebur sebuah batu. Yang ternyata dia tempat berteduh itu tempat batang gubuk atau pohon yang rindang. Itu ada tetesan air dari atas hujan. Tes. Lurus kena batu itu. Ternyata batunya berlubang, dekok berlubang. Dia berpikir, batu ini kan keras, tapi bisa berlubang, bisa dekok. Cuman kena tetesan tes itu pun tidak setiap hari. Kalau ada hujan itu kalau hujan lebat sehingga ada tetesan itu pun bisa membuat batu yang keras berlubang seperti itu. Akhirnya dia kembali ke pondok. Otakku kan nggak sekeras batu. Terus makin kurang ngamuk. Akhirnya mudeng, mutadak. Kobar, apa kobar itu kobar. Tali iku, semacam yang kau sedikit pun lumayan ini kan. Bismillahirrahmanirrahim, lawan nyebut asmani Gusti Allah, sifat Gusti Allah, Ar-Rahmani kang kelas asih. Ar-Rahmani kang kelas asih. Ing dalam dunia, Ar-Rahmani kang kelas asih dalam kotok. Jadi ngono tok iso apik sithik. Jadi jangan males. Jadi wujud terima kasihmu kepada orang tuamu, kepada gurumu, lebih kepada Tuhanmu, wujudnya dengan semangat. Nah, kamu masih kecil, masih memang kelas usia ngaji belajar, semangat belajar. Kalau kamu seperti itu, sebuah falsafah maaf ya selawat. Kalau kita gagal, kalau kita tidak berhasil, kalau kita tidak bisa meraih impian, kalau kita tidak bisa menggapai cita-cita kita, catat, itu bukan karena kurangnya kemampuanmu. Kamu tuh mampu untuk bisa menggapai impian, mencapai tujuan, mencapai cita-citamu. Kalian mampu. Jadi tapi nyatanya gagal, nggak bisa menggapai impian, nggak bisa meraih cita-cita, tidak bisa lulus, tidak berhasil. Jujur, itu bukan karena kurangnya kemampuanmu. Kamu mampu. Dan kamu ini kita terlahir ini membawa potensi hidup. Semua lahir ke dunia itu membawa modal dari Allah yang namanya potensi diri. You are the champion. You are the winner. Apa itu artinya? Kamu sang pemenang. Kamu sang juara, berarti kan sukses. Paham? Ada yang tahu kenapa ada potensi we are the winner, we are the champion. Kita sang juara, kita sang pemenang. Tahu maksudnya? Kalau belum langsung tak terangkan. Belum? Jadi menurut ilmu kedokteran, yang mau lahir bareng dengan kita itu ada 140 juta calon bayi. Jadi sperma itu begitu membuahi induk telur, ingat itu ada calon bayi yang seangkatan dengan kita, itu 140 juta. Pelajari di Google. 140 juta calon bayi. Alhamdulillah yang lahir kita. Berarti kita sang pemenang. Kita sang pemenang. Kita sang juara. Oke, maka we are the champion. We are the champion. Ini jorong ning lapangan iki sing tak seneng model opo? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita membawa potensi diri dibekali Allah menjadi sang juara. Makanya kenapa gagal? Jadi saya katakan
gagalnya kita apapun, tidak bisa menggapai cita-cita, nggak sukses, itu bukan karena kita nggak mampu. Kita punya kemampuan diri terlahir sejak bayi, sejak kita lahir. Potensi diri namanya sang juara. Kita sang juara. Makanya bayi lahir kan gegem. Orang bayi lahir kok ini namanya. Jadi sang juara. Jadi kenapa kita gagal? Bukan jadi kita gagal, kita nggak sukses. Jadi santri wurung, murid ya murid wurung, paham? Gagal, gitu. Itu bukan karena kurangnya kemampuan, kurangnya bukan karena kurang mampu kita. Lah kenapa? Kurangnya kemauan kita, kurangnya semangat. Yang namanya semangat tidak boleh dengan kata-kata. Semangat itu, ayo, mafia selawat ini. Semangat itu ini simbol gunung berapi. Semangat itu gunung berapi. Hafalkan ini kalimat mafia selawat yang mendunia ini. Kenapa? Karena ini dikaji oleh salah satu materi yang dikaji oleh seorang doktor, kemudian menjadi seorang profesor. Namanya Profesor Evi Muawana. Dia seorang guru besar bimbingan konseling di IAIN Tulungagung, mengkaji kami mafia selawat. Beliau bikin tesis ini ujiannya di 2 negara, Jepang sama Belanda, yang dikaji tentang mafia selawat. Kalimat-kalimat daripada mafia selawat dikaji yang bisa membius anak-anak jalanan, anak-anak punk, anak nakal mau ke jalan yang baik kembali dengan biusan kalimat-kalimat kami. Salah satu kita banyak kalimat ini yang luar biasa. Makanya kita ini, saya dikasih salinannya, tapi bahasanya Inggris semua. Ini kalau saya telepon pasti diangkat. Seorang Profesor Evi Muawana, seorang profesor muda, yang umurnya sama dengan kita, kelahiran 73-70. Catat, semangat itu gunung berapi. Gambar kita pertama kali muncul kalimatnya ini, gambar saya ada kalimat tidak jahit. Semangat itu gunung berapi. Yang di puncaknya gunung berapi tidak akan mungkin bisa tumbuh di puncak gunung berapi ya, tidak akan mungkin bisa tumbuh rumput keraguan-raguan. Ini dimensi kalimatnya dua alam. Jadi semangat itu gunung berapi, yang di puncaknya gunung berapi itu tidak akan mungkin bisa tumbuh rumput keraguan-raguan. Ingat, wong nek semangat kuwi ora itu ragu-ragu. Dan ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan. Jadi apa tadi? Apa kan? Semangat itu yang di puncaknya mungkin rumput keraguan-raguan. Itu semangat. Kalau orang Semarang bilang, jadi kalau kamu gagal, kamu tidak bisa meraih impian, itu bukan karena kurangnya kemampuanmu, tapi karena kurangnya semangatmu. Semangat itu yang di puncaknya tidak mungkin tumbuh rumput keraguan-raguan. Sampai di sini sudah paham? Jadi tidak boleh meragukan, yang tinggalkan yang ragu. Jelas? Orang Semarang bilang kalah caca, menang caca. Artinya apa? Mau lulus, mau nilainya bagus, mau diterima, mau apa ya? Pokoknya mau nggak urusan. Jangan nggak urusan. Itu bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Itulah ya Allah. Urusan kita apa? Usaha, ikhtiar, berjuang dan berdoa. Hasilnya bukan wilayah kita. Itu udah wilayahnya Allah. Kalah yo dicaca, menang yo dicaca. Dicoba, jalani. Nah, yang penting berangkat, gitu. Mau kalah mau menang nggak urusan, yang penting berangkat. Itu semangat. Paham? Mau pinter apa bodoh, mau gendek mendak ora urusan, yang penting Jos.
mau ditampa ora meh swarga apa neraka ora urusanku. Kuwi urusane Gusti Allah. Urusanku apa? Ibadah. Urusanku apa? Ngamal. Itu semangat. Kok malah dimenteleni aku iki. Jadi kita nggak usah ngurusin surga neraka. Itu urusan Allah. Urusan kita benahi cara ibadahmu. Sempurnakan cara beramalmu. Wes ora urusan. Ora usah mikir swarga, ora usah mikir neraka. Urusan Allah itu. Amalmu sudah betul-betul ikhlas, sudah betul nilainya bagus sudah. Terus dibenahi terus. Paham? Itu semangat. Ngerti nggih? Semangat itu tanpa paham. Urusan Gusti Allah. Melu lulus ora usah, penting wae ujian makan. Mesti tampa ora sampe tak tembak. Dik, I love you. Ini jauh loh. Al-Fatihah. Keren santri yang aneh ya. Di atas gunung ada seorang bidadari. Dia memanggilku, Kang, sini yo. Kemudian ngomong, ku hampir, ternyata wajahmu yang muncul. Terus jawab ini, Allahumma sholli ala Muhammad. Tembakannya keterima. Sudah paham? Jadi kita terus tanpa mengenal lelah sampai memang kamu dihentikan untuk menghadap Allah, kamu baru berhenti. Kalau belum mati, teruskan. Jangan pernah puas, itu namanya semangat. Jelas? Sudah paham? Kalah ya dicacak, menang ya dicacak. Jadi wah piye? Udah nih bayi pura ya. Mendung kok bayi pura. Ora urusan. Yang penting bismillah betulan. Payu ora urusan, yang penting man. Itu namanya semangat. Paham? Paham? Kaya cacah SD itu tonggoku. Duh kok isu-isu jompluput, tunggu tas, sepatu. Ngobrol, semangat juga. Wih, keren. Lu kok udah dulu seragam? Ya kata Pak Guru, biar coronanya nggak tahu. Bukan. Cerdas SD. Kok udah seragam? Kata Pak Guru, biar coronanya nggak tahu. Kalau kita sekolah. Sampai mana tadi? Udah, semangat kalah caca, menang. Pokoknya itu semangat. Jos. Ada rangkaian apa nih? Apa rangkaian? Ada rangkaian kalau ada. Oh, kalimat kita. Yen wani ojo diwedi, yen wedi. Nah, kalau bahasanya Iwan Fals, iya apa tidak? Yes or not, gitu saja. Kalau iya, ya. Kalau enggak, ya udah kamu nggak usah berangkat. Kalau ya makan kamu. Walau mendung, mau hujan, mau nggak ada boncengan, ya susah. Iya caranya makan pelaku. Itu namanya orang punya komitmen, gitu loh ya. Paham ya? Oke, maksud saya gitu. Yang wani ya jodi, yang wedi. Ini Gus Hoiron termasuk wedi, itu orang wani. Nyanda, alhamdulillah. Sampai mana tadi? Alhamdulillah. Karena yo urus nyanda tenan, alhamdulillah. Terus terakhir kalimat kita gini. Bukan, namanya semangat pasti, yang namanya perjalanan proses pasti ada rintangan, ada halangan, ada cobaan ya. Nah gini, pesannya gini. Bukan kesulitan yang membuat kita takut. Ya Pak, bukan kesulitan yang membuat kita takut. Gini loh. Jadi orang sukses sulit ya? Sulit. Jadi orang kaya? Sulit. Jadi orang hafal Quran? Jadi hafal Alfiyah, jadi santri hebat, sulit kan? Jadi, tapi catat, memang sulit. Jadi orang terkenal juga sulit, jadi orang sukses juga sulit. Tapi bukan kesulitan itu yang membuat kita takut. Catat. Tapi
ketakutanmu lah yang buat kamu jadi sulit. Jadi kamu sudah takut dulu, sudah minder dulu, sudah apa? Nggak punya semangat dulu. Ah, masa aku jadi kiai, masa aku jadi orang kaya, masa aku jadi orang hebat, masa aku iso, masa kamu akan jadi sulit. Paham kan? Agak sulit, agak dipahami kan? Ojo dulu panganan. IN buku saya pasti. Ini kenal IN itu. Mereka tahu istilah IN, kita kan? IN itu istilah santri kuno. Kalau ada orang pulang kampung dari kampung pulang ke pondok, itu bawa oleh-oleh makanan apapun namanya IN. IN. Semoyoan, agak cakar-cakaran gitu. Tolak ya, cocok. Jadi manja bila jajan, ya gua perawatan coba gorengan, namanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi IN itu gua tahu ternyata tradisi pondok kuno itu, pondok salaf IN. Artinya apa? Nek dulu namanya inak-inak. IN itu bawa panganan dari kampung, terus ketika kita pulang ke pondok namanya IN. Oke, mungkin ini milenial tidak seperti saja kita di waktu mondok zaman dulu. Oke, sampai tadi bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan. Mergo wis wedi minder, akhirnya gak semangat, akhirnya jadi sulit. Ayo understand? Yes. Understand? Yes. Terakhir, penyemangat lagi. Jadi jangan katakan aku punya masalah yang besar. Jangan katakan aku punya masalah yang besar. Wah, lagi punya masalah. Jangan katakan punya masalah yang besar. Jangan katakan aku punya kesulitan yang besar. Tapi katakan dengan lantang, aku punya Allah yang maha besar. Itu penyemangat kembali pada konsep Rasulullah. Rasulullah itu wujud terima kasihnya kepada Allah, dikasih nikmat yang luar biasa sebagai makhluk yang dipilih oleh Allah, yang dimaksudkan oleh Allah, yang gak terkira dengan apapun. Masya Allah, bahkan dunia seisinya pun kemuliaannya tidak bisa mengalahkan kemuliaannya baginda Rasul Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah beliau berterima kasihnya dengan Allah, semangat ibadahnya bukan malah kendu. Ayo understand? Yes. Ini yang dicatat. Jadi bahasanya Kanjeng Nabi aja yang sudah pasti surga, ngajinya hebat, sholatnya hebat, tahajudnya hebat. Lah kita ini surga aja belum tentu, nek neraka pasti. Tahajud keset, jamaah keset, ngaji keset. Begitu sergap, buru-buru tidak ditaksir. Catat ini, masukkan di memorimu, di mindset pikiranmu. Lah iya, Kanjeng Nabi yang sudah pasti surga, ternyata sholatnya hebat, tahajudnya nggak pernah lepas dari tahajud. Rasulullah tidak pernah melewati satu malam pun tanpa tahajud sampai beliau meninggal dunia sejak ada syariat tahajud. Rasulullah selama hidup begitu ada syariat berjamaah, tidak pernah meninggalkan satu kali pun sholat berjamaah. Padahal sudah pasti surga. Kowe iki potonganmu swarga mesti. Neraka yang raimu kabeh. Tahajud keset, jamaah keset. Angel. Ayo understand? Yes. Ini momentum terindah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi apa ilmunya tadi? Rasulullah saja yang sudah pasti surga, semangatnya luar biasa. Nah, kita yang belum tentu surga kok males-malesan. Cari kitabnya, di satu libran ada 10 sifat dari 10 manusia yang paling dibenci Allah. 10 sifat dari 10 manusia yang paling dibenci Allah. Nomor 1 apa coba? Al-kaslanu minasyubban. Jadi
males, keset, padahal dia seorang pemuda. Ijenom keset, dan tuanya piye? Hah? Masa muda harus masa yang semangat, bro. Salam Nabi Muhammad. Ya iya, Rasulullah yang pasti surga aja semangat, kita yang belum ke surga kok malas. Jos. Ingat ya, orang kalau udah males, masya Allah jenong, waduh ngeri. Wong nek selalu sebaliknya, waktu dua sebaliknya, senajan wis tua tapi semangat. Yo ndak mau ngaji, kemana-mana hadir. Bahas sampai tua kok ngaji, lah cek bodoh nih. Nah ini catat nih, satu catatan, jangan salah satu resep biar nggak males, jangan merasa pinter. Walaupun kamu hafal Quran, alim kitab, hafal Ibriti, Alfiyah, Juman, wah hafal kabeh. Masya Allah, ngelotok tok hilang. Jangan merasa pinter, jangan merasa bisa, jangan merasa mampu. Aku masih bodoh, aku masih nakal, aku masih. Akhirnya kamu terpompa. Catat sebuah syair. Almar'u idza dhanna annahu qad alima. Almar'u idza dhanna annahu qad alima faqad jahila wa idza dhanna annahu qad jahila faqad alima. Orang itu kalau merasa dirinya pintar, dia bodoh. Orang kalau merasa sudah pintar akan jadi bodoh. Kenapa? Jeneng rumah pintar. Aku iso. Rumah udah aku iso. Gampang. Jadi hati-hati wong nek rumah ngaku pintar bakal bodoh. Kenapa? Dia nggak akan termotivasi untuk belajar. Sebaliknya wa idza dhanna annahu qad jahila faqad alima. Orang merasa dirinya bodoh, dia akan jadi pintar. Karena merasa bodoh walaupun sudah malu, aku bodoh, ngaji terus kemana nggak bosan. Semangatnya ada. Karena merasa orang kalau merasa dirinya masih miskin, dia semangat untuk bekerja. Termasuk kamu semangat ibadah makan hebat ketika kamu merasa dirimu masih kotor, merasa dirimu masih hina, merasa dirimu masih banyak dosa, masih jauh dengan Allah, jauh dengan surga. Makanya kamu akan termotivasi, akan dipecuti semangat untuk ibadah. Tak merasa bersih, merasa suci, sudah ngaji bukan ibadah, bahaya. Ilmu yang luar biasa, masya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an wa wafidni amalan salihan, amalan makbulan.
namanya galeh. Namanya terbang namanya apa? Galeh. Jadi ada dua yang kedua namanya genda. Namanya terbang rombongan. Saya mengawali buka pesantren 95. Sebetulnya tahun ini adalah ulang tahun perak pesantren saya, karena saya di bulan Juni 95. Ini tahun 2020. Berarti umur pesantren saya 25 tahun. Saya menjadi bikin pesantren, saya nikah umur 21 dari istri yang nomor 1. Alhamdulillah istrinya nomor 1, saya punya anak 3. Ini yang ikut yang nomor 2. Mana Mbak Halim? Nah, yang kedua ini Mbak Ina. Nah, ini nomor 2 ini. Yang nomor 1 nggak ikut karena besok harus masuk di kerja di BRI. Nomor 1. Tapi istri saya, anak saya nomor 1. Saya nikah 94. 94, 95 saya bikin pesantren. 96 saya punya anak nomor 1. 96. Jadi saya punya perawan berarti umur 24. Jadi anak saya nomor 1 kelahiran 96. Tapi istri saya nomor 2 kelahiran 97. Jadi itu anak saya. Kemarin nomor 3 sempat kita 99 Pak. Ini yang ikut yang nomor 2 kelahiran tahun 2000 tahun 2000. Ya 2000 ya. Sekarang kuliah di Akper. Tadi harusnya nomor 3 harusnya ikut laki-laki, perempuan laki Muhammad Ali Asuki, cuman sakit panas tadi. Kelas 3 aliyah. Saya mengawali, ini harusnya ada acara akbar tempat kita, cuma karena pandemi ini sudah saya susun puncaknya itu wapres di Ma'ruf Amin, cuman saya kok pandemi, makanya nanti ya tetap kayaknya mendatangkan presiden, langsung presiden Danco begini. Jiwa. Jadi ini belum mereka mungkin mundur tahun depan nggak apa-apa, yang penting nanti dirayain. Sebetulnya seminggu itu kita bikin acara, ada ketoprak, ada wayang kulit, ada wayang orang, ada barongsai, ada reok, ada band, ada dangdut, ada campur sari. Itu udah terus semuanya. Cuman saya nggak pandemi, izinnya yang susah. Jadi ini saya 95 bikin pesantren di Semarang. Saya pendatang, saya dari Purwodadi, dari Grobogan Purwodadi, 70 kilo dari Semarang. Saya umur 22 bikin pesantren. Jadi saya ini nggak punya masa muda. Orang lupa. Saya umur 21 nikah karena saya punya prinsip tidak mau pacaran. Jadi maunya nikah. Makanya katakan I love you yang benar itu bukan cinta saya itu bukan I love you, tapi apa? Kopi itu ada. Santri itu pengen rapi kopi. Jadi aku plus kau sama dengan KUA. AKU ditambah KAU. Aku dan kau sama dengan KUA. Jadi ingat catatan semacam yang perempuan dan santri. Ingat soalnya betul. Pacarmu belum tentu suamimu. Apapun loh, pacarmu belum tentu suamimu adalah orang yang setelah kobil itu baru suamimu. Kobil itu sesok malam ini dia jaluk, no. Kau belum suamiku, kau suamiku besok malam setelah kobil itu. Nah, you understand? Karena belum tahu begitu wayang begini kobil itu awalnya tabrakan. Lo jemput polisi. Makanya suamimu adalah yang setelah kobil itu. Jos. Urung jelas kobil itu nih gerilya ngalor ngidul lah. Asku berarti munyok. Sallallahu Nabi Muhammad. Sampai mana tadi? Semangat buat kalian. Saya tidak. Kenapa saya ingin nikah muda? Karena saya punya prinsip nggak mau pacaran. Yang kedua, saya ingin nanti di saat saya belum tua, saya sudah punya anak gede-gede.
Saya harus pensiun, dan mungkin fisiknya udah mulai lemah, karena manusia itu kodratnya seperti itu. Semakin tua, semakin mendekati seperti anak kecil. Jadi nanti tambah sepuh itu kayak anak kecil, baik sifatnya, karakternya, tabiatnya, dan tenaganya. Udah gak jalan dituntun, gitu, tambah tua gitu. Jadi semakin umur bertambah, nggak mungkin kamu tambah kuat. Pasti kembali seperti anak kecil. Semakin tua kan nggak iso adus-adusi, nggak iso aku dituntun, gitu. Putune di permen jalur, royokan karo putune, gitu. Kenapa karakter itu? Ini sudah nature of human being. Nature of human being. Ada yang tahu? Fitrah. Sudah fitrahnya. Ayatnya ada. Ada yang tahu ayatnya apa? Kalau orang bertambah umur akan kembali seperti anak kecil. Ayo, ada yang tahu ayatnya? Maju. Tak kasih 200.000. Lumayan bro, pulsa ini online lagi, wayai kelon. Kelas online, kelas online ya. Ayo 200.000. Ayo, biar bahwa semakin tua itu semakin kayak anak kecil, seperti kembali lagi ke awal lagi, titik nol lagi. Ada yang tahu ayatnya? Ayo, tak bocor lagi. Itu di setiap malam Jumat harusnya kamu baca ayat itu. Ayo. Atau setiap kamu ziarah kubur pasti baca itu. Surat apa? Yasin. Ayo. Ayo, ini duitnya ada loh, nyek begini. Oh. Wah, ini raja diambil itu Suhairan atau kayak gini? Hah? Ada yang tahu? Ayo. Ayo santri. Oh ngatur sewu bro, mayan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu afala buka HP mobil buka HP. Terjemahane delok wa man sapa wonge iku nu'ammir kang didawakake. Kang ingsun Allah ndawakake hu ing wong iku mau. Ndawakake umur nunakishu akan dikembalikan dia lagi fil khalq seperti awal dia diciptakan. Jadi ketika semakin bertambah umur nanti mendekati kayak titik nol lagi. Mana coba Pak itu nek mbahmu iki keroyokan permen karo putune. Kowe dadak duduk mau berdiri kamu tuntun. Kenapa? Seperti anak kecil lagi. Itu artinya waman amirhu nakisubil khalq. Waman amirhu nakisubil khalq. Hafal ayat itu. Wah, selamat orang saya. Itu. Nah ini saya katakan, saya pengen nikah muda seperti itu. Saya sudah harusnya pensiun. Anak saya umur sekarang 47, anak saya udah 24. Jadi kan nanti kan begitu saya umur 50, 60 anak udah gede-gede. Anak itu udah gede loh. Wah ini salah satu kelebihan nikah muda di situ. Nah, alhamdulillah. Apalagi dengan nikah itu Allah berjanji salah satu pintu rezeki itu nikah. Salah satu pintu rezeki itu apa? Nikah. Makanya alhamdulillah saya nikah terus. Biar pintunya banyak. Yang bilang bukan saya tapi Allah. Ayatnya ada yang tahu nggak? Bahwa pintu rezeki itu nikah. Ayo. 500.000. Ngeri lagi kita. Ayo. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Itu kalau kamu fakir karena kamu nikah, aku kasih rezeki, kamu kasih kaya kamu dengan fadlnya Allah. Masa nggak yakin sama Allah? Yakin nggak sama Allah? Yang kedua, kenapa saya ingin punya anak banyak? Karena salah satu pintu rezeki itu anak. Salah satu pintu rezeki itu apa? Makanya orang Jawa bilang banyak anak. Itu nggak ngawur. Itu ada dalilnya, ada ayatnya, ada Qur'annya. Ada yang tahu? Rong atau saya ketemu? Yo. 500 wes, yo. Ora apa. Ngan besok dendam meneh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Terus nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah tegas, jangan kau bunuh anakmu. Mbok coba belek utawa coba pelekat aborsi utawa kamu KB gak pengen punya anak lagi. Jangan. Apa Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku Allah yang akan memberi rezeki mereka, anak-anakmu semua itu. Wa iyyakum, dan kamu juga. Ini yang ngomong Allah, bukan saya. Pintu rezeki, ada 8 pintu rezeki itu. Yang pertama tetap syukur. Karena wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum. Mau doa apa? Tapi kok kesat ngaji, kesat sekolah, kesat berarti apal kembang lampimu tok, prakteknya tok. Nah, itu bukan santri sejati, santri buki. Wes, ya itu aja wes. Alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, ada yang tanya, tidak ada, terima kasih. Oke, saya kasih ada yang tanya, satu pertanyaan perempuan, satu pertanyaan laki. Ya, nanti laki dulu satu tanya boleh, apapun, silakan. Yuk, tanya. Tanya. Putri, angkat tangan. Ada yang mau tanya? Bingung metakon opo. Ada yang tanya? Pokoknya saya takon tak dendul. Malah takon. Tanya, silakan. Ini rata usia sekolah berapa kelas berapa? SMA. Yang alia mana yang alia? Angkat tangan. Ayo, tanya. Gerak-gerak. Gede-gede. Ayo tanya. Sembarang tanya. Rambutnya disemir enggak? Enggak apa-apa. Mau punya istri berapa? Enggak. Yang penting tanya ini. Yang penting tanya. Saya enggak butuh kualitas pertanyaan. Apa? Keberanian dan semangatnya yang saya butuhkan. Oh, tuh. Ayo. Oke. Oh, nomor rekening saya. Mau tanya nomor rekening ya kayaknya. Gimana? Yang mana? Yang pintu rezeki apa yang tentang orang semakin bertambah umur seperti anak kecil? Pintu rezeki. Ayat apa? Nanti bisa dibuka di Quran sendiri. Jujur, saya orangnya aliran slangnya naturalisme apa adanya. Saya hafal ayatnya, tapi nggak hafal surat berapa ayat berapa. Yang jelas saya pastikan itu pasti ayatnya Allah. Buka Quran di sini. Nah, kalau Anda punya, kalau di sini ada kitab Fathur Rahman, saya carikan. Jadi kamus, kalau Anda ingin tahu ayat berapa, surat berapa, saya butuh kitab namanya Fathur Rahman. Itu kamus. Nanti saya cari Fuqara, Fakir, Fuqara. Namanya Fathur Rahman. Biasanya di mobil ada ya? Biasanya di mobil meninggalkan kamar nih, Fathur Rahman apa? Di kamar. Biasanya saya bawa kemana-mana. Itu cari kitab namanya Fathur Rahman. Itu kunci saya. Mohon maaf ya, jadi saya jawab, tetap saya jawab, tapi walaupun mungkin tidak begitu memuaskan, karena saya bukan tipe lelaki pemuas. Saya hafal ayatnya, tapi belum hafal itu surat apa, ayat apa. Amin kan, kata apa? Oh ini buah-buah. Dawa. Jadi besok itu berarti genap 3 minggu. Ini karena korban orang tua yang masih petakilan. Cupek tong, bocah tua nakal gitu. Jadi saya
Alhamdulillah, saya sebagai rasa syukur tanah depan bisa kita beli seluas 588 meter punya Cina, depan pondok kita persis sempit ya 550 lah paling 550, tapi di sisi sertifikat 588, tapi kenyataannya cuma 550. Kita beli 2,5 miliar, kita bayar 2,5 miliar karena pondoknya di kota. Terus sekarang menjadi kita bangun menjadi ini apa, panggung permanen. Kita tulisi markas besar Mafia Sholawat. Jadi itu halamannya di panggung permanen tuh 7x20. Terus halamannya itu untuk orang yang ngaji cukup orang 500 sampai 700. Nah itu apa? Kalau sore saya Ryan buat futsal. Saya main futsal sama santri. Ternyata jantungku meredot. Saya lepas sepatu, saya duduk sama Mas Tio. Ini seksi hidup nih, sama istrinya yang pakai kacamata itu. Nah itu, saya berhenti. Tapi karena peraturannya saya kalah push up peng 30. Nah klub saya kalah 10-5. Akhirnya tanpa bau saya turun tapi nggak pakai sepatu, pakai sandal jepit. Main terus, santri tak buang perutnya cepat. Wow, kepleset. Saya salah posisi tangan, terus ini tulangnya patah sama letak depan. Masya Allah, ya, alhamdulillah mati. Dan alhamdulillah saya menikmati betul tanpa obat, tanpa apapun, hanya dipijet-pijet. Saya nikmati. Ternyata ya Allah, nikmat banget. Sampai nggak bisa tidur, nggak makan, nggak enak. Saya menikmati betul, karena saya terlalu banyak dosa. Ini rezeki bukan anak soleh, rezeki anak kepengen soleh aja. Jadi catat ya, ma'asobal mu'mina, apa yang mengenai seorang yang beriman, minta abin, capek, kecapean sekolah, capek berangkat kerja, capek ngaji, capek lah, kecapean. Ya, saya pikir macam capek keliling hiha. Jadi ini saya sampaikan capek dalam hal yang positif, apalagi ngaji atau apalagi dalam hal yang amal soleh ya. Atau min wasobin, min hammin. Kamu sedih, kamu sudah merana, kamu menderita, apapun, ya, kamu galau, ya, pusing, bahkan sakit apapun, bahkan sampai di detail Rasulullah mengatakan hatta syaukah, sehingga ada duri, allati yusakihu, yang mana duri itu melukai atau mengenai orang beriman tadi. Illa kaffarallahu anhu sayi'atuhu, kecuali semua itu akan bisa menghapus kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan, dosa-dosa orang beriman itu. Jadi semua akan diperhitungkan. Kalau lukanya kecil ya, yang terhapus dosa yang sedikit. Kalau lukanya lama, besar, lukanya penyakitnya berat, lama, ya dosanya akan semakin banyak terhapus karena sakit yang diikhlasi. Makanya butuh keikhlasan. Semua butuh keikhlasan. Ingat bahwa tidak selamanya orang sakit dan tidak selamanya orang sehat. Tidak selamanya orang tersenyum, tidak selamanya orang juga menangis. Ya kalau guyu, kalau nangis. Gak ada orang nangis terus, gembel jadi. Ya orang kok guyu terus. Orang wiha. Kok guyu terus wiha. Wong hitian. Oke, gitu, terima kasih. Ada lagi yang tanya? Tidak ada? Oh ya, oke. Hah? Ya. Kenapa akan hal ini kok takutnya dibantu dramakan? Oh, ini gitu. Saya jawab, siapa ini? Pertanyaan bagus sekali. Kenapa? Jujur, saya pernah mengalami masa-masa sulit dalam proses belajar dan ngaji saya. Saya terlahir dari putra kiai desa yang kebetulan mbah itu meninggalkan rumah, artinya meninggali warisan rumah yang dulunya ada beberapa orang yang ngaji sama si mbah. Artinya di kemudian hari itu harusnya jadi pesantren.
Tapi justru yang menjadi kiai punya pesantren justru malah murid-muridnya simbah. Bapak saya sama adiknya, 2 bersaudara, yatim piatu sejak kecil, sehingga regenerasi proses ala pesantren itu tidak ada karena bapak masih kecil. Tapi oleh keluarga, bapak sempat tahun 46, 47, 48 itu dipondokkan di Termas, Pacitan. Jadi perguruan Islam Termas, Pacitan, termasuk pondok kuno. Ingat, kita punya ahli hadis yang sangat hadis yang diakui oleh dunia, namanya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi itu dari Termas. Itu sangat hadis yang dari Indonesia hanya satu itu, Syekh Mahfud, cari. Terus ada seorang murid pertama kali yang disegani alum untuk mengaji di Mesir, Al-Azhar. Itu ternyata pendiri Termas, Bayai Manan. Jadi saya sampai di sini ada bukunya ada. Saya ada dikirimin, saya sempat mampir seperti ini. Saya ngaji di Termas, mampir ini, ternyata santri Termas ini, itu ya Allah, ternyata di situ tercemar juga gitu. Atau padahal barengan saya itu sekarang jadi menteri, sowan ke Gus Lukman, ke keluarga Termas, itu barengan saya ini kakaknya Cak Iming, ketua PKB, jadi Gus Nanang namanya, Nanang Iskandar, menjadi menteri apa itu, perumahan apa itu sekarang. Itu sowan bareng sama saya, ada fotonya, ada videonya. Saya juga ceramah di masjidnya Termas sama ribuan santri itu. Saya katakan bapak, saya bilang saya tidak mondok di sini, tapi adik saya, sepupu saya, ponakan saya, keluarga besar saya hampir ratusan. Mungkin ada kalau 300 lebih itu alumni Termas Pacitan. Tapi saya belum pernah ngaji di Pacitan. Tapi bapak sama adik saya alumni Pacitan. Saya cerita bapak tahun 46, 47, 48 itu di sana. Tapi 48 pulang karena ada peristiwa PKI Afer Madiun. Ingat ada kejadian tidak 65 kan di Lubang Buaya, kalau 48 di Madiun. Siapa tokoh PKI-nya? Musuh Amir Syarifuddin. Nanti itu ketangkatan di daerah Purwodadi dekat saya, Amir Syarifuddin. Saya matur lah, termasuk ya Mbah Yai Diryati Termas Pacitan itu ikut hilang ketika beliau izin keluar untuk suatu hal, terus tidak ditemukan. Jadi itu makamnya beliau itu ya wallahualam, makam di atas. Oleh sampaikan bapak saya sempat mondok, tapi begitu besar warisannya semua tinggal rumah itu dikasihkan adiknya perempuan, bapak Melalang Buana. Ketika saya lulus MTS, ini kepala sekolahnya masih hidup. Kalau bapak udah almarhum 5 tahun, mau 6 tahun ini, kalau ke-6 nanti, kalau ke-6. Kepala sekolahnya masih hidup, CS-nya bapak. Itu sampai saya beberapa hari ke mimpi ketemu beliau. Nah ini sama bapak biasa sekak, catur, ngobrol gitu. Nah, beliau pernah ngomong gini, Run, nah kalau bapak saya namanya Khairun, kalau jenengan punya guru Khairon, bedanya O sama U, Solo sama Solo. Jadi bapak saya Khairun, tapi ilat Jawa jadi Kairun. Khairun jadi Khairun, kayak Kusen, kan Husen. Jadi apa? Kusen. Khairun jadi Kairun. Terus saiki milenial jadi Kirun. Jadi Kirun. Khairun, Run, anakmu sing Ali Sodikin kuwi sekolah neh wae. Sekolah neh. Iki besok bakal dadi wong. Ora dadi wedhus. Jadi firasat Pak Soleh ini luar biasa. Tapi bapak habis itu menang karena merasa kemampuannya nggak ada, mengukur diri. Kemudian saya beberapa hari kemudian matur, Pak, kula pengen sekolah malih. Wah ini akhirnya mengolah pikiran, akhirnya saya ke Solo. Di Solo dititipkan seorang ulama, seorang kiai, guru saya, ayah angkat saya termasuk almarhum Kiai Haji Lukman Suryani. Kiai Lukman Suryani putra dari Kiai Suryani
Kiai Suryani ini termasuk gurunya Mbah Lim, Imam Puro, Pondok Klaten. Ya, ini makanya dulu saya sering ketemu Mbah Lim dan putra Mbah Lim namanya Gusmo Muhammad Fathullah. Gusmo itu kita di Aspargus juga. Itu dulu satu kamar dengan saya ketika mondok di Kiai Lukman Suryani. Jadi habis itu beliau pindah ke Jombang. Saya tetap di situ. Lah, saya mondok karena kirimannya seret. Kiriman beras, kiriman duit seret, mulih gak oleh gitu. Wes pokoke aja mulih. Jadi pokoke mati urip seneng kono piye carane. Akhirnya kita putar otak, saya kenalan sama, saya punya pribadi simpel, supel. Dengan siapapun akrab. Saya akrab dengan orang kampung yang biasa gitaran, tukang becak, bakul bakso, akrab. Saya ngiwangi nang warung, untuk hadiah mangan gratis gitu. Terus pokoknya yang penting makan. Yang penting saya punya prinsip bapak, pokoknya siji, gue aja colong jupuk. Jangan suka mencuri. Lebih baik minta daripada mencuri. Itu tak pegang sampai mati. Saya alhamdulillah tidak pernah mencuri. Tapi kalau kepepet, jalu. Berarti kayak ngamuk. Soalnya saya jaluk tidak ngawur. Saya mengukur kamu pasti mampu memberi. Kenapa kamu gak mau memberi? Oke, satu. Akhirnya saya belajar gitaran. Kebetulan saya punya semangat pengen itu. Semangat belajar gitar. Terus apa? Melu ngamen. Terus kadang latihan beca orang kumpul. Teman saya kan beca sama ngamen. Alhamdulillah lama-lama saya sambil mondok, juga sambil resik-resik masjid, juga sambil beca, juga kadang sambil ngamen. Jadi saya bersumpah pada kalian, saya ini dulu mantan pengamen, juga mantan tukang beca. Jangan lihat yang sekarang ini. Yang lihat sekarang ini orang ini orang enak itu sekali, ngeri. Bujurnya akeh, mobilnya akeh, duitnya akeh. Dulu perjuangan juga berat. Jadi saya dulu rekoso, sekolah harus biaya sendiri, mondok harus cari makan sendiri. Saya harus di jalanan. Nah, itulah saya dulu tuh punya fan tahun zaman dulu tuh Iwan Fals. Dulu belum OI, dulu namanya IFFC. Di tahun 88 itu namanya IFFC, Iwan Fals Fans Club. Sekarang kan OI. Dulu saya ikut, kalau nyanyi lagunya Iwan terus, lalu ngamen. Jadi Iwan Fals terus. Saya sampaikan, makanya suka gondrong gitu di situ. Jadi saya dulu ngefans sama Iwan Fals, jujur. Kan dulu kan gondrong terus. Dan itu lama-lama ngeflank muncul tahun-tahun 92, 93 itu kelompok band slang. Nah, slang gondrong. Dulu saya mondok kuliah saya 92 kuliah sambil mondok. Itu kaos saya udah gondrong. Jadi kalau baju saya, kaos saya selalu gambarnya slang. Kalau enggak Iwan Fals yang keriting gribok gitu seperti itu. Jadi sejarah dari situ baru kemudian saya kenal Gus Maksum. Jadi pendekar pagar Nusa kita, Pesilat Nahdlatul Ulama. Ternyata ada mahal guru kita yang gondrong juga, Gus Maksum. Tahu Gus Maksum? Dari Boyo ya. Jadi saya katakan Gus Maksum guru besar daripada pagar Nusa Silat Nahdlatul Ulama. Nah, itu udah klop kok. Iwan Fals yang gondrong, kakak selain yang gondrong, adalah Gus Maksum gondrong. Terus ternyata beberapa Gus yang saya kenal juga banyak yang gondrong. Ya udah mulai belajar sudah itu saya gondrong terus sampai haji ya gondrong, sampai ini gondrong lagi. Nah, kapan potong? Ya nanti kalau sudah dapat wangsit mungkin potong. Saya kira itu tadi berangkat sejarah itu. Jadi banggalah kamu punya orang tua yang masih kadang bisa membiayai. Saya seorang seperti ini. Orang bilang di milenial, saya seorang Gus Ali, saya seorang pengasuh pesantren, saya pendiri dan guru besar Mafia Sholawat Indonesia. Ternyata punya masa lalu harus jadi orang jalanan, tukang becak dan juga pengamen jalanan. Wallahi, makanya jangan patah semangat. Kalau kita semangat terus pasti ada jalan dari Allah untuk sukses kita ke depan. Makanya simbolnya seperti ini. Dulu, sekarang, besok. Yesterday, today, tomorrow. Al-amsu, al-yaum, al-ghad. Jadi dulu seperti ini, jentik. Dulu seperti ini, apa? Kecil, bodoh, melarat, rekoso, nakal, gendeng, lolok, kere. Dulu. Sekarang
mau berubah, mau ngaji, mau belajar, mau kerja keras, besok kamu jadi orang seperti ini. Jos. Kenapa Anda tak suruh bilang jos? Wallahi, karena saya paksa dan saya paksa Anda agar punya pribadi yang selalu husnudzon sama Allah. Rekoso yo jos, susah yo jos, sakit jos, mati yo jos. Kita tetap husnudzon, itu yang terbaik untuk Allah, untuk kita. Jos. Itu kunci suksesnya. Selalu husnudzon sama Allah, positif thinking sama Allah. Walaupun kamu dalam keadaan susah, tetap positif thinking, husnudzon. Kamu akan jadi orang hebat. Oke? Demikian, semoga berkah kita semuanya, berkah untuk kalian semua, ilmunya manfaat, jadi orang hebat semua insya Allah. Seperti pesantren namanya Mumtaz. Ada yang tahu Mumtaz artinya apa? Kuno, sekarang bukan istimewa, gaulnya bukan istimewa, Siti mewah. Siti mewah. Tarik sis. Siti mewah. Masya Allah, berkah. Semangat Maulid Nabi, semangat kita ke depan harus ditata lebih lagi. Untuk apa? Karena suksesmu tergantung semangatmu. Dan Rasulullah mengajarkan kita dan beri contoh kita tentang semangat hidup sampai kapanpun. Tolong untuk saya ke depan. Oke, saya kira demikian. I think it's too far enough now. Willing God of Allah, we can do it together. Yes, I love you. Nggak naon. Terakhir selawat naik. Yuk selawat Allah. Yang syahdu apa yang semangat? Ya waton. Oh, kayak belum mungkin. Ya waton apa? Semangat tapi insya Allah tetap syahdu, ya. Pokoknya tiap bulan Rabiul Awal kita tunjukkan kepada Rasulullah kita meningkat semangatnya dalam kebaikan dan ibadah. Amin. Lebih semangat dalam sholat. Jos. Saya berjanji, saya menjadi saksi kalau kamu bulan ini meningkat sholawatmu, insya Allah kamu ditemu ya Rasulullah. Ya, namat ayuni yauman. Pengen kita ini ru'yat lihatmu ya Rasulullah. Tidak ada kenikmatan yang bisa mengalahkan kenikmatan bisa bertemu dengan Rasulullah. Ingat Al-Habib, Al-Wali, Al-Qutub, As-Sayyid Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, Mu'alif Sintid Duror mengatakan, aku ingin masuk surga bukan karena keindahan surga. Aku pengen masuk surga bukan aku pengen nikmatnya surga. Aku pengen masuk surga karena di surga itu ada kekasihku Habibuna Muhammad SAW. Ingat, laula Muhammadin ma khalaqtul jannah. Kalau tidak aku ciptakan Muhammad, aku tidak akan ciptakan surga, kata Allah. Allah, tidak ada kenikmatan kecuali kamu bisa bertemu Rasulullah. Oh, Masya semoga bisa bertemu. Amin. Namat ayuni yauman. Yeah.
masih versi semutiran kita. Hanya darbuk aja darbuk. Gus jujur, kalau putus hati yang bagus, dia pikir bang santri ini. Tidak ikut ini. Kalau biar gitu, ada ya. Satu orang gitu. Jadi nggak usah pakai ini, nggak usah pakai kemplongan. Ini namanya terbang banjaran. Yang asli harusnya nggak pakai jedur. Cuman memang orang nggak jedur. Makanya kalau pas maulid itu nggak pakai jedur. Tapi kalau pas sholawatan jedur. Kita berkiblat pada guru IJ, asli dan asal daripada terbangan Banjari. Makanya Banjari itu kemplongan, kan dari Banjar. Jadi makanya sekali-kali style dulu maulidnya tuan guru dari Abdul Ghani, guru IJ, luar biasa itu. Itu kan, coba, cek, kan? Ya, Ahmad ya Tuhan. Yeah.
Tapi sekarang ini yang bahaya bukan corona, tapi OKL, obat opok larang. Saya demikian atau bahaya ini yang saya berdoa, kalau mohon maaf, semoga manfaat dan berkah. Sampai ketemu lagi insyaallah di waktu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabat kedua Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yafi ni'ama wa baraka mazidah. Qabbalallahu minna wa minkum.